Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah sore hari ini di bulan Muharram, di bulan yang sangat dicintai oleh Allah, di bulan dimana amal baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu duduk di majelis ilmu. Ada satu analogi sederhana yang luar biasa. Seandainya kita punya atasan, lalu kita izin pada atasan kita, Pak, maaf, nanti itu ada pengajian Ustadz Salim Villa. Boleh enggak kalau saya meninggalkan kantor 1 jam saja untuk ikut ngaji? Kemudian kalaupun atasan kita mengizinkan, pasti atasan kita akan berkata, oh ya, silahkan ngaji, tapi nanti kalau ngajinya sudah selesai harus kembali ke kantor karena urusanmu di kantor belum selesai. Tetapi ceritanya akan menjadi lain ketika kita tidak minta izin, tapi disuruh oleh atasan kita. Lalu atasan kita berkata, Ibu, hari ini ada pengajian Ustadz Salim Villa, silahkan. Saya sebagai pimpinan perusahaan ini mengizinkan ibu-ibu semua ngaji. Kalau perlu pakailah kendaraan milik perusahaan. Nanti kalau di sana ada kesulitan ketika masuk ke lokasi pengajian, hubungi saya. Karena yang menyelenggarakan acara itu adalah teman saya. Yang satu minta izin, yang satu disuruh sama atasannya. Pertanyaannya, Ibu milih disuruh atau milih minta izin? Milih disuruh. Yang milih minta izin sih kan? Saya buatan jawab. Milih nomor. Milih disuruh. Karena ketika kita disuruh, semua fasilitas akan disiapkan. Maka pertanyaan kemudian, yang mau minta kita duduk di majelis ilmu siapa? Allah. Berarti kita disuruh duduk di majelis. Kalau Allah yang nyuruh, apa yang Allah siapkan? Semuanya. Maka hendaklah analogi sederhana ini menjadi kabar gembira untuk kita semua. Kalau kita melakukan sesuatu yang disuruh Allah, pasti sudah disiapkan semuanya, termasuk musibah. Kalau kita kok disuruh Allah, sekarang kamu takdirnya sakit, berarti obatnya diapakan sama Allah? Disiapkan. Dokternya diapakan sama Allah? Disiapkan. Uang yang digunakan untuk berobat diapakan sama Allah? Disiapkan. Maka Ibnu sekalian kepada Allah, mari kita bersyukur sekali lagi. Semoga duduk kita sore hari ini menjadi duduk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu nasihat dari seorang ulama. Suatu hari ada seorang laki-laki solih luar biasa. Dia masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba datang laki-laki yang lain dari sekitar rumahnya berkata, wahai fulan, pulanglah, tinggalkan masjid, rumahmu kebakaran. Kemudian laki-laki yang ada di dalam masjid ini berkata, enggak, rumah saya tidak mungkin kebakaran. Tak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki berkata, fulan, pulang, rumahmu kebakaran, apinya semakin besar. Kata laki-laki ini, tidak, insya Allah rumahku tidak akan kebakaran. Dengan tenang dia menjawab, sampai datang laki-laki yang ketiga, fulan, rumahmu kebakaran, cepat pulang. Kemudian kata laki-laki ini, tidak, insya Allah rumahku tidak akan kebakaran. Lalu laki-laki yang memanggil laki-laki yang di dalam masjid ini gumun, kenapa? Ada orang dikabari kebakaran, tapi hatinya begitu tenangnya. Apa yang membuat hatimu begitu tenang dan percaya diri hingga engkau percaya bahwa rumahmu tidak akan? Lalu laki-laki ini berkata, karena tadi aku meninggalkan rumahku sembari mengucapkan satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq.
Maka sesiapa yang membaca kalimat itu pada rumahnya, pada kendaraannya, pada dirinya, pada anaknya, maka ia dijamin oleh Allah keamanan dari segala bencana. Masya Allah Bu, itulah keyakinan, itulah iman. Dan tadi saya diceluk suami saya untuk duduk. Kemudian suami saya menjui video. Ada seorang murid dari TPQ dipanggil gurunya. Yang gurunya itu tidak lain adalah pamannya. Lalu pamannya ini berkata, "Nak, kamu berapa persen percayanya sama Allah?" Ibu berapa persen percaya sama Allah? 100%. Kemudian ustadznya berkata pamannya, "Nah, kalau kamu percaya 100%, 1000% sekalipun, berdoa sama Allah. Semoga besok kamu punya uang 1 miliar." Lalu si santri ini gini, amin. Tapi di dalam hatinya, pikir cara nih, oleh duit miliar, dan oleh kan. Keesokan harinya pamannya bertanya lagi, "Sudah berdoa Nak?" "Sudah." "Sudah ada uang 1 miliar?" "Belum." "Apakah Allah nggak sayang sama kamu?" Dia bingung jawabnya. Pastinya sayang. "Apakah doamu tidak dikabulkan oleh Allah?" Dia mulai bingung. Mau bilang dikabulkan, nyatanya uang 1 miliar itu tidak ada. Apakah berarti Allah tidak mengabulkan permintaanmu? Kemudian sang guru itu berkata, "Nah, keyakinannya tadi kepada Allah berapa Bu?" Kadang-kadang kita sendiri yang meng-cancel doa kita kepada Allah. Coba, kalimat mana yang menunjukkan anak tadi meng-cancel doanya? Kalimat apa? Lah, gede panjang oleh duit. Nah, kita kadang gini, "Ya Allah, mohon kesembuhan anak Maria." Nah, gitu. Kemudian kita minta sesuatu, tetapi di dalam hati kita, anak Tayang ya. Kita minta umroh, minta haji, tapi di dalam hati, lah konggo mambe. Siapa yang meng-cancel doa kita untuk diijabah oleh Allah? Diri kita sendiri. Maka hari ini, sebagaimana laki-laki yang di masjid itu yakin luar biasa, maka kalau berdoa kepada Allah dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian Ibunda, sebelum masuk pada materi, ada kisah luar biasa. Kisah ini terjadi di kota Riyadh di negara Arab Saudi. Kisah seorang perempuan yang divonis oleh dokter punya penyakit kanker dan diabani seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan akan ada proses namanya operasi untuk mengangkat kanker yang dideritanya. Qadarullah masya'al, ini takdirnya Allah. Tak lama kemudian datanglah seorang khadamah dari Indonesia. Ada pembantu dari Indonesia. Dia datang ke Arab Saudi. Kerjanya bagus, pokoknya bersih, disuruh ngapa-ngapa mudeng. Tapi si khadamah ini punya kebiasaan yang unik. Apa kebiasaan itu? Dia selalu lama kalau di dalam kamar mandi. Tuannya awalnya heran, ini ngopo toh? Wong Indonesia ini kok nek nang kamar mandi suwi. Setelah seminggu dia tinggal di rumah itu, kemudian si ibu ini memberanikan diri untuk bertanya kepada khadamahnya, "Hai Fulan, maaf ya, saya nggak ada keluhan dengan pekerjaanmu. Kamu bekerja dengan sangat baik, tapi kenapa kamu itu kok kalau di kamar mandi itu lama?" Apa jawabannya? Kemudian perempuan ini menjawab, "Tuan, saya itu sebelum berangkat ke Saudi itu baru melahirkan. Jadi saya itu dalam keadaan menyusui. Maka kenapa saya di dalam kamar mandi lama? Karena saya memerah susu saya supaya tidak sakit." Lalu tuannya itu terharu, merasa Masya Allah, merasa apa yang dikatakan perempuan ini, "Ya wis, saiki gajimu tak pengke 2 tahun. Kamu tak bayar selama 2 tahun, kamu pulang mau ke Indonesia. Kalau nanti kamu setelah 2 tahun menyusul mau balik lagi ke sini, balik om. Ini nomor HP ku, di sini alamatku, insya Allah nggak pindah, hubungi aku lagi." Singkat cerita, si khadamah ini kembali ke Indonesia untuk kembali bersama dengan anaknya dengan penuh kesyukuran, kebahagiaan, nggak tahu caranya gimana mengungkapkan.
Dan ada yang terjadi dengan ibu ini. Lalu panggilan dari rumah sakit datang, berita untuk mengangkat kansernya. Begitu datang ke rumah sakit, dokternya itu bertanya, "Kemana engkau berobat selama 1 bulan ini?" "Saya nggak berobat. Saya menunggu panggilan dari rumah sakit ini untuk mengangkat kanser itu." Dinyatakan kanser itu sembuh. Kemudian dokternya berkata, "Kamu berobat apa?" "Saya nggak berobat apa-apa, hanya dikisahkan cerita tadi." Lalu dokter ini pun bersyukur, "Ya Allah, puji syukur, alhamdulillah. Ternyata engkau mengirim seorang perempuan yang membuatku tersadar bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit itu bukan aku, tapi siapa itu? Allah. Aku hanya apa? Perantara." Dan perempuan yang penyakitnya hilang itu pun bersyukur, "Ya Allah, engkau gerakkan hatiku untuk membantu seorang ibu yang terpisah dari anaknya padahal dia masih menyusui." Apa yang bisa kita petik dari ini, Bu? Semua perbuatan baik itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau mau lebih tinggi lagi, semua perbuatan baik memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Asalkan kita melakukan perbuatan baik itu ikhlas dan yakin bahwa perbuatan baik itu akan mendatangkan kebaikan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Baik, ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, buku itu sudah tamat. Nanti saya cari buku lagi untuk kita pelajari. Hari ini kita belajar tematik. Saya mau bercerita. Sebenarnya cerita ini sudah sering ibu dengarkan. Cerita yang pertama adalah kisah seorang laki-laki bernama Abu Kilabah. Siapa itu? Abu Kilabah. Siapa Abu Kilabah ini? Dari Abu Ibrahim dia bercerita. Dahulu ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, lalu ia terpisah dari rombongannya dan ia tersesat. Masya Allah. Hari ini orang tersesat itu gampang. Ada apa? Ada Google. Orang nunut teleponnya orang terus telepon. Dulu ketika tersesat, dia tersesat tuh. Maka orang ini tersesat tidak tahu jalan sampai ia mendapati ada gubuk reot di tengah padang pasir. Lalu ada harapan tumbuh, "Ya Allah, muga-muga nang jero gubuk kae ana wong. Nek ana wong aku iso takon kemana jalan keluar dari tersesatku ini." Didekati gubuk ini. Ternyata ketika laki-laki ini mendekati gubuk yang reot itu, dia mendengar suara yang luar biasa. Masya Allah. Apa suara itu? Laki-laki ini berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas manusia." Diulangi lagi. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas manusia. Diulangi terus. Segala puji bagi Allah bagaimana? Yang telah melebihkanku di atas manusia. Lalu laki-laki yang tersesat ini penasaran, mendekati gubuk reot itu, dan alangkah kagetnya ketika dia membuka pintu tenda itu, kemudian mengucapkan salam. Yang ia dapati adalah seorang laki-laki tua, lumpuh, buta, kurus, miskin. Dia tinggal sendiri tanpa siapapun. Dan laki-laki buta ini menyadari kedatangan laki-laki yang tersesat itu. Lalu laki-laki buta ini berkata, "Siapa? Siapa? Siapa?" Kemudian orang yang tersesat ini mengatakan, "Aku adalah seorang laki-laki yang tersesat. Aku ingin meminta petunjuk kepadamu, tapi ternyata aku mendapati sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin engkau mengucapkan kalimat apa tadi, Bu? Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas, sementara engkau buta, lumpuh, miskin, hidup sebatang kara dengan badan yang sudah teramat kurus." Kemudian laki-laki ini berkata, "Aku akan menjawab pertanyaanmu dengan satu syarat. Setelah aku jawab pertanyaanmu, engkau pun akan menolongku."
Lalu laki-laki ini berkata, iya, insya Allah aku akan memenuhi permintaanmu. Jawablah pertanyaanku. Bagaimana mungkin kau mengucapkan kalimat yang sangat bagus sementara Allah membuat keadaanmu sedemikian prihatinnya? Kemudian laki-laki ini berkata, bagaimana aku tidak bersyukur? Allah memberikanku akal yang sehat. Kemudian laki-laki yang tersesat ini ditanya, bukankah di luar sana banyak orang gila? Banyak atau sedikit? Pernah nggak kita bersyukur? Kita itu diberikan akal sehat yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang cobi. Sekarang saya tanya, udah kalian di kelambi rapet, saya pun tipu. Itu yang membedakan apa? Sekarang non saya ngaos dengan berbuat maksiat lebih baik mana? Itu kerjanya siapa itu? Kita bisa tahu barang haram dengan yang halal, kita milih yang mana? Yang halal. Yang curang dengan yang jujur, kita milih yang mana? Kenapa kita bisa memilih yang baik? Karena Allah memberikan petunjuk apa? Akal. Bagaimana mungkin aku tidak memuji Tuhanmu sementara Tuhanku memberikan aku akal yang dengannya aku bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang benar. Nggak kita bersyukur tentang nikmat akal yang diberikan Allah kepada kita? Lalu apa lagi? Kemudian laki-laki ini berkata, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah karena Allah telah melebihkanku di atas manusia. Allah masih memberiku pendengaran. Dan betapa banyak manusia yang dibuat telinganya oleh Allah. Gak usah jauh-jauh. Cobi sekali-kali ibu pergi ke daerah Sampok, tiba-tiba ibu bertemu dengan mbak-mbak cantik, mas-mas ganteng, kulitnya putih-putih, tampan-tampan, kelambi apa wae. Pantas begitu kita bertanya, mengajak bicara, dia jawab apa bu? Dia menjawab dengan isyarat. Diuji oleh Allah. Pernah nggak kita bersyukur? Telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Kalau telinga itu fungsinya untuk mendengar, maaf, ayam juga mendengar, kucing juga mendengar. Buktinya kalau kita undang pus, kucingnya apa? Maka fungsinya telinga orang mukmin bukan hanya mendengar, tapi mendengar yang baik-baik. Kemudian apa lagi? Kemudian dia berkata, bagaimana aku tidak bersyukur? Aku masih diberikan lisan yang dengan lisan ini aku bisa memuji Allah, sementara banyak orang yang lisannya dibekukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya punya yang ngomong saya dari kecil, namanya Mbah Paini, yang pernah saya ceritakan. Beliau hari ini buta, tuli, bisu. Ajeng ngomong buta, tuli, bisu. Gimana Bu? Saya pernah datang ke sana, dipegang jempol saya. Jadi Mbah Mun itu jempolnya pendek satu. Karena dulu ketika nyajak budin, do you know nyajak? Yes, nama Bu. Itu terperang, kemudian jempolnya pendek satu. Maka yang dipegang Mbah Pain itu jempolnya. Jadi untuk ibu, nek dengan bahasa gitu. Karena kalau ibu jempolnya pendek, kemudian dipegang. Jadi apa Bu? Karena sebelumnya beliau nggak buta, hanya tuli dan bisu. Buta itu 2 tahun terakhir ini. DG untuk ibu, sebab DG loh. Gimana saya menjelaskan kalau saya Eva? Dulu beliau masih lihat, hari ini beliau buta, tuli dan saya nangis sendiri Bu. Ya Allah, banyak ada yang diuji seperti itu. Buta, tuli. Gimana? Kita mau nuduh ke apa? Pernahkah kita bersyukur? Kita diberikan lisan untuk mengucapkan yang baik-baik. Kalau lisan fungsinya untuk bicara, kucing pun berbicara. Gimana bunyinya Bu? Kambing? Itu apa Bu? Maka lisannya orang mukmin fungsinya digunakan untuk bicara yang baik-baik. Terakhir laki-laki ini berkata, bagaimana aku tidak memuji Allah? Banyak di luar sana orang yang tidak menyembah Allah, dan Allah memberiku iman, dan aku masih bertauhid, dan badanku masih aku gunakan untuk sujud. Masya Allah. Maka ibunda sekalian dirahmati Allah. Kemudian laki-laki ini mantuk-mantuk. Masya Allah.
Dia merasa mendapatkan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Lalu si buta ini gantian menagih. Engkau berjanji setelah aku menjawab semua pertanyaanmu, engkau akan menolong. Baiklah, apa permintaanmu? Laki-laki buta ini berkata, aku hidup sebatang kara. Aku hanya ditolong oleh seorang laki-laki yang usianya 14 tahun. Tapi dia pergi dari kemarin dan sampai hari ini dia tak kunjung kembali. Carikan untukku di mana laki-laki itu berada. Kemudian laki-laki ini berkata, baiklah, sesuai dengan janjiku akan aku tunaikan permintaanmu. Ini tadi orang ngomong tersesat, ngertos dalam perbuatan. Terus mau cari kemana laki-laki umur 14 tahun ini? Gak pernah ketemu, gak tahu ciri-cirinya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah dan qadarullah masya fa'al. Allah menakdirkan ada burung gagak yang sedang berkerumun. Lalu dia berpikir, orang nana manuk gagak berkumpul kecuali dia sedang mengerumuni bangkai. Maka kemudian kakinya dituntut oleh Allah untuk berjalan ke tempat itu. Masya Allah, innalillah. Ketika dia datang, burung gagaknya menyadari kedatangannya, kemudian dia berhamburan pergi. Ditinggalkanlah di situ bangkai seorang pemuda yang kira-kira usianya 14 tahun dan sudah tercabik-cabik. Lalu ia mengucapkan, innalillah. Bagaimana aku akan berkata kepada kakek tua tadi? Bagaimana hidupnya selanjutnya? Siapa yang akan memberi makan, merawatnya, mengantarnya, memenuhi kebutuhannya? Kemudian ketika dia guntai berjalan, dia diberikan ingatan yang luar biasa tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Lalu sesampainya di tenda, ketika dia bingung harus berbicara apa dengan laki-laki ini berkata, wahai kakek, siapa yang lebih solih, engkau atau Nabi Ayub? Pasti saja kakek ini menjawab, si tentu yang lebih solih, Nabi Ayub alaihissalam. Lalu pemuda ini berkata lagi, siapa yang lebih berat cobaannya, engkau atau Nabi Ayub alaihissalam? Kakek ini menjawab, tentu saja Nabi Ayub lebih berat cobaannya dibanding saya. Pertanyaan ketiga, apa yang Nabi Ayub harapkan dari ujian yang pernah menimpanya? Ayub tidak pernah mengharapkan segala sesuatu kecuali ridhonya dan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemuda ini berkata, wahai kakek, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku mendapati anak yang engkau nantikan kepulangannya sudah meninggal dunia, badannya tercapik-capik oleh binatang buas. Kemudian kakek ini mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Suaranya meninggi terus melengking seperti orang tersedak. Kemudian pemuda ini mendapati kakek ini nazar. Ditutuplah dengan kalimat la ilaha illallah. Singkat cerita supaya menyingkat, kakek ini akhirnya meninggal. Bagaimana cara pemuda ini menguburkan? Dia seorang diri, dia tidak punya teman. Ternyata Allah datangkan ada 3 orang musafir yang melewati tempat itu. Lalu ia panggil musafir itu, wahai fulan, datanglah kemari. Apakah engkau ingin mendapatkan pahala yang sudah Allah siapkan? Lalu 3 orang ini mendekat. Dan ketika membuka kain yang menutupi laki-laki ini, 3 orang ini kaget luar biasa. Mereka berkata, ini Abu Kilabah, Abu Kilabah, innalillah, ini Abu Kilabah. Ternyata siapa Abu Kilabah ini? Abu Kilabah adalah ulama kami, yang kemudian ulama ini pergi menyendiri, bertahandus, artinya menyendiri seperti Nabi Muhammad dulu menyendiri di mana? Meninggalkan segala sesuatu aktivitas. Kami tidak pernah tahu kabarnya. Sampai hari ini kami mendapatkan Abu Kilabah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kakeknya keadaannya buta, lalu lumpuh, lalu miskin, lalu hidup dengan siapa? Rumahnya seperti apa? Tempatnya di tengah perkotaan atau di mana? Lisannya masih bisa mengucap alhamdulillah. Rumah kita di mana? Di rumah ada makanan apa aja? Mata kita masih bisa melihat, tubuh kita masih bisa bergerak. Apa sebenarnya yang kurang dari kita? Kita kurang apa? Kurang bersyukur. Itu yang buat kita gak bahagia. Itu yang membuat hidup kita tuh gak nyaman. Itu yang membuat hidup kita itu kadang-kadang gak tenang. Sama Allah dibuat gelisah, khawatir.
mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum terjadi karena kita kurang apa? Kurang syukur. Ke suami kurang syukur, ke anak kurang syukur, ke tetangga kurang syukur, bahkan kepada yang Allah berikan dari rezeki, dari kesehatan, dari apapun, kita tuh gak ada syukurnya. Dan ingat, ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan ke langit ke-7, Rasulullah berdiri di hadapan neraka. Siapa yang paling banyak menghuni? Perempuan. Kenapa perempuan banyak dimasukkan ke dalam neraka? Yakfurna azwajahunna. Apa itu kufur? Kufur itu lawannya syukur. Maka nggak kurang kita itu. Nggak kurang apa? Masya Allah. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, kaki kita berjalan. Ada walaupun kurang, masih ada walaupun belum cukup. Yang kurang dari kita adalah syukur. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ngaji kita itu nggak kurang materi. Kita nggak kurang datang ke majelis ilmu, kita nggak kurang datang mendengarkan ceramah, kita nggak kurang membaca yang bermanfaat, kita nggak kurang melihat yang bermanfaat. Yang kurang dari banyak manusia saat ini adalah apa, Bu? Syukur. Coba ingat, dulu kita kalau makan bakso rasanya apa? Enaknya yang dimakan pertama apanya? Mie-nya, lalu kuahnya, lalu terakhir baksonya itu langsung diceplok satu atau disendoi. Betapa nikmatnya bakso waktu itu. Sekarang kenapa bakso jadi nggak nikmat? Misalnya, kenapa bakso itu menjadi biasa? Kenapa? Karena baksonya ada, rasanya biasa, tetap seperti bakso yang dulu. Apa ada perubahan? Apa ada mie yang berbeda? Dulu gepeng, sekarang jadi gilik gitu? Enggak. Apa yang berubah? Syukur dalam diri kita. Sehingga kalau ketemu makan bakso kayak dulu nggak? Dulu kan buatan sandara ibu ya, aku kundur tak tumbaske bakso. Sekarang ada anak kecil mau digitukan tuh. Buatan sandara mama ya, nanti mama beliin bakso. Mau nggak? Anak kita nggak mau kalau bakso. Maunya apa? Mixo misalnya, apa anak SD ya? Itu kan. Jadi baksonya tuh nggak berubah. Yang berubah apanya? Syukurnya. Dulu saya kalau makan es krim tuh kalau diajak bapak tuan sopo, es krimnya coklat terus. Habis sendok, wadai gawa bali kak tujuh nasi nendu. Kancane, masya Allah. Itu betapa nikmatnya. Sekarang lihat es krim gimana Bu? Jadi yang hilang apanya? Es krimnya sama, mereknya sama, yang hilang apa? Dulu saya kalau di terminal tuh hanya lihat jajan itu satu taro, 2 teh kotak. Dia apa bener Bu? Taruhnya disendek-sendek nih Bu. Kalau kita sudah naik bis kemudian di bakul terminal itu, wah jadi wis ngocel taro kalau teh kotak rasanya menunggu. Cara wong siki is moncer se-Indonesia Raya. Bungkusnya disimpan sampai kali wirong dimasuki daun terus dipepes di waktu. Nanti kan rapet lagi, digandeng dengan bungkus jajan yang lain untuk pasaran. Taruhnya apa berubah bungkusnya? Enggak, yang berubah apa? Syukur. Kenapa rumah tangga menjadi nggak enak kesini? Kenapa rumah menjadi nggak nyaman? Padahal ya itu aja. Maka yang hilang dari banyak manusia saat ini adalah syukur. Maka saya nggak guyon Bu. Kalau saya mengajak, wah kita jadi ibu siapa Bu? Syukur. Napa-napa tadi ngomong? Alhamdulillah. Karwane rati galak. Alhamdulillah. Karwane rati hati-hati itu bahasa lain dari medit. Tetap napa Bu? Misalnya bapak kiranya istrinya banyak bicara, jangan banyak bicara Pak. Istrinya pandai berdiskusi. Nah kan lebih enak loh Bu. Alhamdulillah nyong bojone pandai berdiskusi. Aslinya apa Bu? Cerewet. Nyong bojone lapor tegas. Aslinya apa Bu? Tapi kalau Bu Syukur itu enak, semuanya apa Bu? Sekarang udan paringi udan, matur nopo? Terang, nyus. Alhamdulillah. Betapa nikmat kita tinggal di Wonosobo. Kalau kita keluar kota, kerjaan kita tangannya di mana?
Begitu sampai Sawangan, kalau dari Temanggung itu udah naik Ngadirejo itu udah gimana Bu? Masya Allah, just gitu, betapa nikmat. Yang hilang dari manusia saat ini adalah kemudian sekembalinya laki-laki ini ke rumahnya, di malamnya dia bermimpi. Dia bermimpi kakek yang buta tadi berjalan di atas rumput yang hijau, kemudian menggunakan pakaian putih bersih dengan wajah yang teramat tampan. Lalu di dalam mimpinya pemuda ini berkata, apa yang membuatmu menjadi seperti ini? Menjadi tampan, kemudian menjadi putih, kemudian berjalan di rumput yang Masya Allah. Allah telah memuliakanku dengan surganya. Lalu malaikatnya menyambutku dengan satu salam yang kelak akan diucapkan oleh calon penduduk surga. Dari malaikat berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu atas semua yang pernah engkau sabari selama hidup di dunia. Selamat ya, dulu kamu dikasih buta, sabar. Selamat ya, dulu kamu hidup sebatang kara, sabar. Selamat ya, dulu kamu lumpuh, sabar. Selamat ya, dulu kamu gak ada yang nolong, sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Ada yang lain, Salamun alaikum tibtum. Ada salam seperti itu. Jadi salam itu akan diucapkan bagi siapapun yang kelak oleh Allah diizinkan untuk masuk surga. Jadi poin pertama sore hari ini adalah Masya Allah. Kita cek lagi apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur. Kisah yang kedua adalah kisah seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Sirin. Siapa Bu? Kalau yang tadi yang meninggal namanya siapa? Abu Kilabah. Yang kedua Muhammad ibnu Sirin. Dia adalah seorang tabi'in. Apa bedanya tabi'in dengan sahabat? Tabi'in setelah sahabat, betul. Apa lagi jawabannya? Tidak melihat sosok Nabi. Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada yang dibawa Nabi dan berjumpa dengan Nabi. Tapi kalau tabi'in hidup di zaman Nabi, beriman kepada risalah Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Contohnya, siapa yang gendong sapi naik turun gunung namanya Bu? Uwais. Dia ke Madinah, ternyata Nabi sedang perang, maka dia tidak berjumpa dengan Nabi. Padahal dia datang melakukan perjalanan karena ia ingin berjumpa dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad sedang pergi perang. Maka Uwais tidak ketemu Nabi. Maka Uwais itu bukan sahabat, tapi apa? Tabi'in. Seperti siapa namanya? Muhammad ibnu Sirin. Suatu hari Muhammad ibnu Sirin adalah seorang tabi'in yang profesinya adalah seorang pedagang. Suatu hari ia mendapatkan penawaran perdagangan yang untungnya 40.000 dirham. Mbak Sela, 1 dirham berapa? Google itu Pak. 1 dirham sama dengan rupiah saat ini. 4.385 dirham ya? 4.385 rupiah kali 40.000. Dibuat tadi biar mudah, 4.500 kali ya 40.000. Oke, 180 kadang apa seperti itu. Tapi Muhammad ibnu Sirin tahu di transaksi perdagangannya itu ada sesuatu yang subhan. Dia ragu-ragu, maka dia tolak. Orang di pasar waktu itu heran dengan keputusan yang diambil Ibnu Sirin. Ibnu Sirin membatalkan transaksi yang nilainya 40.000
job jadwane batalna dagangan sing bakal oleh Badi berapa tadi 180 juta. Dibatalkan sampai menjadi pembicaraan di pasar kala itu. Dan suatu hari dia didatangi seorang pembeli. Si pembeli ini kurang memberi uang 2 dirham. Kalau 2 dirham berarti ada berapa tadi? 10.000 toh. Tapi Ibnu Sirin lagi terus, kamu belum bayar saya 2 dirham. Si pembeli ini berbohong. Oh wis nyong wis bayar. Belum, demi Allah, saya belum menerima uang 2 dirham darimu. Orang sepasar melihat perdebatan ini. Gumun bu. Ibnu Sirin aneh. Wingi gak bane duit pinten? 180 juta emoh, sekarang ribut gara-gara uang berapa? Uang 10.000. Semua heboh, semua mencemooh, mancen ora patia. Yang kemarin ditolak, yang hanya 2.000, misalnya 10.000 diributkan sampai terjadi perdebatan yang alam. Ketika Ibnu Sirin ditanya, Ibnu Sirin tidak akan diam terhadap perkara yang haram, dan Ibnu Sirin tidak akan diam terhadap sesuatu yang hak dan halal. Kenapa Ibnu Sirin yang 2 dirham ini dipertahankan? Karena jelas kehalalannya. Kenapa yang 180 juta ditinggalkan? Karena tidak ada kejelasan tentang kehalalannya. Maka Ibnu sekalian rahmat Allah, di antara hamba Allah yang dicintai oleh Allah, setelah tadi menambah rasa syukur, 2, hamba tersebut akan sangat memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Bayangkan 10.000 lawan sorry nek dewek pun milih pundi bu? Bisa 180 boleh sing haram nih berpira ya liyane nih mumpung anak kesempatan. Yang 10.000 kita abaikan karena kita melihat nilai. Sedangkan Ibnu Sirin orang yang salih dekat kepada Allah, lihat tentang kehalalan dan keharaman. Maka Imam Nawawi pernah diadui oleh seorang pemilik kambing, dia kehilangan kambingnya. Wahai Imam, kami kehilangan kambing kami. Kami sudah cari ke kebun tempat kami angor, ke kandang-kandang, gak ada. Maka apa yang dilakukan Imam Nawawi? Imam Nawawi tidak makan daging kambing dan tidak membeli kambing selama 1 bulan karena takut kalau dia membeli kambing atau makan daging kambing, daging yang dimakannya adalah kambing hasil curian dari orang yang mengadu kehilangan tadi. Sebegitu hebatnya ulama terdahulu memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Dan kita sudah hafal, tidak ada daging yang tumbuh dari barang yang haram kecuali tempatnya neraka. Berarti kalau kita berusaha mencari yang halal, kalau kita berusaha mencari yang baik, maka tempat kembalinya insya Allah surga. Kemarin kan kami ceritakan ketika seorang ibu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian meminta makan. Ternyata Aisyah hanya punya berapa kurma bu? 3. 1 diberikan kepada si ibu, 1 diberikan kepada anak, 1 diberikan kepada anak, dimakan. Tinggal 1 kurma yang dipegang ibunya, ternyata anaknya apa kemarin? Nangis. Lalu apa yang dilakukan si ibu ini bu? Kurma yang dipegangnya dibelah, diberikan separuh kepada anak pertamanya, diberikan separuh lagi kepada anak keduanya. Cerita ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah mengajukan cerita ini dan Rasulullah SAW mengatakan perempuan itu calon penghuni surga. Kenapa bu? Masya Allah, memberikan makanan kepada anak-anaknya yang halal. Maka berapa besar pahala suami kita kalau cari barang halal diberikan kepada kita? Kalau kurma saja membuat perempuan itu masuk surga. Jadi kalau anak kita minta jajan, kita ngasih itu pahalanya apa? Kalau anak kita minta jajan terus, ingat kisah kurma ini. Apa banyak pahala seorang suami yang mencari harta yang halal lalu diberikan untuk keluarganya. Masya Allah. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah tentang halal dan haram. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, cerita yang ketiga. Kisah ini adalah
kisah seorang keluarga miskin. Kemudian suatu malam keluarga ini sedang berkumpul dengan 5 anaknya. Dalam kisah ini disebutkan, dan memang tidak disebutkan siapa nama laki-laki. Tapi kisah ini sangat masyhur, diceritakan oleh banyak ulama. Si miskin ini punya putra berapa tadi Bu? 5. Dia sedang menyiapkan makan malam. Tiba-tiba pintu rumahnya berbunyi. Ada yang mengetuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang? Orang yang lebih miskin dari kemiskinan yang dideritanya. Dan orang ini datang untuk meminta makanan. Sekarang kalau kita orang biasa, kita miskin, makanan cuma ada itu-itunya, anak kita 5 belum makan, ada orang minta, kira-kira kita kasih nggak? Kira-kira kalau kita kasih nggak? Enggak dikasih. Wong cewek butuh. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Diberikan, enggak paruan Bu. Diberikan berapa? Semuanya. Kalau kita ya wis lah melas paruan kita mulai ya tereng. Nah, diberikan semua. Beberapa jam kemudian anak-anaknya mulai merasakan lapar, menangis. Lalu sang suami berkata, oh ada yang menarik. Si istri itu ketika makanan ini diberikan ini enggak protes Bu. Beri Gusti Pak, beri Gusti Beb, wong jawab kurang kan malah menai. Kalau istrinya orang soleh itu enggak begitu. Yang anaknya nangis beri Gusti jenengan wis ora duwe. Iya Bu. Kalau suaminya berbuat baik, dia yakin pasti ada kebaikan di balik. Ketika anak-anaknya menangis, laki-laki ini pamit, diam di rumah, aku akan mencari rezeki Allah. Kira-kira kalau kita istrinya, kita bilang apa lagi? Tadi udah mulai orang tua enak kabur, sempat ngomong di bungi, sama-sama kiri kan Bu? Perempuan ini dia. Suaminya kemudian pergi dan tempat yang dituju adalah masjid. Ketika dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta Bu? Makanan. Jadi saudara pengen tanya, boleh nggak minta mobil sama Allah? Boleh nggak minta es krim sama Allah? Boleh nggak minta sepatu sama Allah? Tas baru mau sekolah? Nggak boleh. Kemarin ada video pendek, ada seorang laki-laki haji kemarin. Umumnya orang di depan Ka'bah itu berdoa keluarga yang sakinah, rezeki yang berkah, mati husnul. Laki-laki ini doanya gini, fulus ya Allah, fulus ya Allah. Fulus itu artinya apa? Dari mana ibu tahu? Berarti bahasa Arab kan? Tapi ngerti kalau fulus itu artinya uang, cek dia. Fulus ya Allah, fulus ya Allah. Sampai dia ditegur orang sampingnya. Kamu kok doanya aneh? Di saat semua orang minta, kamu hanya minta satu hal, fulus. Laki-laki yang jawab dengan sederhana. Bukankah orang mau masuk surga itu butuh uang? Bukankah untuk bersedekah butuh uang? Bukankah untuk menyantuni anak yatim butuh uang? Bukankah untuk membangun sumur bor di Afrika butuh uang? Maka kemudian laki-laki ini viral, didatangi banyak orang, dan qadarullah masya'afal, atas doanya dia mendapatkan banyak uang untuk dia tasarrufkan ke tempat-tempat yang banyak. Jadi boleh nggak minta sesuatu pada Allah? Paham? Gak ada salah kalau minta sama Allah tuh, gak ada yang salah. Kalau minta kepada manusia, mintanya ke Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, laki-laki ini berdoa minta apa? Minta makanan. Allah mencatat kisah yang sangat indah di bagian lain. Ada seorang amir kaya raya, dia baru berbuat maksiat, kemudian dia ingin bertaubat dengan cara bersedekah dan memberikan makan siapapun yang ia temui malam itu. Allah menuntun si amir ini datang menuju masjid tempat laki-laki ini berdoa. Kemudian mendengar doa laki-laki ini yang sedang minta apa? Lalu amir ini berkata, wahai fulan, aku ini, ambillah semua emas yang aku bawa dan makanan yang telah aku siapkan. Kata si amir ini, besok kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku dan datanglah padaku. Kira-kira kalau kita yang diberi emas dan makanan, kita bilang apa? Enggak, matur nuwun, sangat. Laki-laki ini enggak. Dia berkata, demi Allah, kalau besok aku butuh sesuatu, aku tidak akan datang kepadamu, tapi aku akan datang ke tempat sujudku, lalu aku meminta kepada siapa itu. Ini seni di dalam meminta. Kita ini sering mengingatkan suami kita, ingatinnya tuh langsung. Pak, tangi gasik sih, gede tuh uang apa tangi gasik? Amen. Esen taruh,
Bicara dulu sama siapa? Baru bicara dengan suami. Bahkan kalau kira-kira bicara dengan suami itu akan membuat nunggu, nggak usah bicara sama siapa? Bicara sama Allah. Begitu juga bu guru bicara sama anak, kepala bicara sama bawahan bicara sama atasan. Kita bicara sama siapapun, sebelum kita bicara minta dulu sama siapa? Itu orang soleh. Maka ada video pendek bu. Kalau minta sesuatu jangan minta sama suami, tapi minta sama siapa bu? Allah. Tapi di kuping. Jadi caranya bilang gimana? Pinjam telinganya berjalan. Ya Allah, berarti udah bilang sama siapa? Allah. Tapi di telinganya Pak Joko. Ya Allah, uang ya Allah, uang yang banyak. Itu mintanya sama Allah, tapi di kuping suami. Waktu saya mendapatkan video itu, saya panggil suami saya. Ya sini ya. Kalau minta sesuatu jangan minta sama suami, tapi minta sama Allah. Tapi di kuping. Lalu saya praktek. Ya Allah, gitu. Lah kok suami saya balas dendam, terus ngomong di kuping saya, ya Allah, berikan petunjuk kepada istri saya untuk masak ya Allah. Malah saya nggak jadi dapat baiknya, malah kena batunya. Karena kalau bicara sama pasangan jangan bicara sama istrinya, tapi bicara sama siapa? Allah, tapi di kuping suami. Masya Allah. Jadi segala sesuatu itu awalnya kita itu minta kepada sahabat itu punya kebiasaan yang luar biasa. Garam saja minta sama Allah. Tali sandal dalam hadis yang sahih, saking sahabat itu tahu bahwa segala sesuatu yang memenuhi siapapun, mereka nggak minta kepada manusia. Sebelum mereka minta kepada manusia, minta siapa dulu? Allah. Jadi sahabat itu garam saja mintanya kepada siapa? Jadi nyenjang sebelum nyun garam kepada tetangga karena qadarullah kehabisan garam, minta dulu sama siapa? Kalau pun telepon Gusti Allah, Bu, nyong ketekan usah, nyong tak nyebrang demen ya sedela nyebrang apa? Nyeleh dia Bu, pincak. Itulah di antara kesolehan umat-umat terdahulu itu, kalau minta sesuatu itu mintanya kepada Allah. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dan kisah yang terakhir adalah kisah seorang budak yang soleh. Lagi-lagi kisah ini diriwayatkan oleh banyak ulama, tetapi tidak disebutkan siapa nama budak ini. Dan ini bukan hadis nih Bu. Ini adalah kisah-kisah yang disepakati oleh para ulama kebenarannya berdasarkan kisah yang nyata. Siapa budak ini Bu? Budak ini terlihat budak yang soleh. Maka datanglah seorang tuan itu membeli budak ini karena tertarik. Nah, sama ketika Nabi Yusuf dijual di Mesir, itu penguasa Mesir itu tertarik karena tampangnya Nabi Yusuf sama Bu. Masya Allah, dilihat itu enak, sikapnya santun. Maka kemudian pembesar Mesir ini tertarik untuk memberi Nabi Yusuf menjadi budak. Kisahnya, tuan ini tertarik membeli budak yang nampak soleh itu. Kemudian si budak itu diajak pulang ke rumah. Kemudian di antara budak-budak yang ia miliki, budak ini ditawari. Wahai fulan, pilihlah kamar yang engkau tempati. Kami punya banyak kamar. Silahkan tempati mana kamar yang ingin engkau pilih. Ternyata budak soleh itu memilih kamar yang paling pojok dan bentuknya sudah tidak baik. Lalu si tuan ini heran. Sudah heran dengan kesolehannya, kok ketok seje. Kemudian tanya, kenapa engkau memilih tempat yang tidak sebagus seperti yang dipilih yang lain? Apa kata budak ini? Tempat yang jelek kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah, niscaya tempat itu akan menjadi baik. Ini masalah rumah, ini masalah tempat, ini masalah pakaian yang kita pakai, ini masalah fasilitas yang kita miliki. Rumah walaupun sempit, kalau rumah itu penuh ketaatan, pasti rumahnya berbaik. Rumah besar, mewah, kalau rumah itu tidak pernah digunakan untuk ketaatan, orang mau masuk aja gimana? Orang wani kalau. Malah kalau rumah yang nggak pernah digunakan untuk berbuat, kadang-kadang kita punya bahasa Inggris tuh, lah orang lah mau makan kayak gomut, hawane singgup. Apa singgup itu Bu? Marahi, perindang, berhubungan apa perindang, berhubungan ini, perinding, maju, singgup. Kenapa? Ini kata-kata budak yang istimewa. Rumah yang jelek digunakan untuk taat kepada Allah,
rumah itu akan menjadi rumah menyenangkan. Kita mencoba kembali mengingat ukuran rumah Nabi Muhammad SAW 3,5 kali 5 meter, sangat sempit sekali, sampai susah selonjor. Itu RSSSS. Sampai saking sempitnya, kalau Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud dan beliau sujudnya itu nyenggol kakinya Aisyah. Itulah hadis yang menjadi dalil di antara ulama yang berpendapat kalau senggolan dengan suami tidak batal. Apa dalilnya? Salah satunya, Nabi ketika sholat pipinya senggolan dengan istrinya Aisyah, senggolan. Ketika sholat saja Nabi tidak dibatalkan, berarti wudhunya otomatis tidak batal. Tetapi Syafi'iyah itu senggolan dengan suami itu batal. Ini kisahnya. Ibu, rumahnya Rasulullah sangat sempit, tapi Rasulullah selalu memberikan kabar kepada kita, rumahku adalah surgaku. Jadi masalahnya rumahnya atau penghuninya? Penghuninya. Kalau itu pasti milih dia umai barang lah, terus kalau saya ambal penghuninya saya bukan ukurannya, tapi penghuninya. Maka kemudian ketika malam hari tuan ini tidak bisa tidur, dia gelisah sampai dia diberikan keinginan oleh Allah untuk datang ke tempat budak ini. Ketika budak ini datang, ketika laki-laki ini datang ke kamar budak yang paling pojok tempatnya tidak baik tadi, qadarullah. Dalam kisah ini disebutkan, kisah ini saya dapatkan dari pengajian yang saya ikuti dari Ustaz Khalid Fasalamah. Kata beliau, dalam kisah itu disebutkan ada cahaya yang menerangi kamar itu, dan dia bersujud. Ketika bersujud dia berkata, seandainya aku bukan seorang budak, niscaya semua waktuku akan aku gunakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi karena dia budak, kalau siang hari berarti harus apa? Bekerja. Dia baru beribadah kapan? Malam hari. Kalau kita siang hari apa? Siang sore hari? Habis maghrib? Lepas isya? Bagaimana? Lepas subuh? Lihat kata-kata ini. Kalau aku bukan seorang budak, kalau Tuhanku tidak punya hak atasku, maka akan aku gunakan seluruh waktuku untuk beribadah. Dia ngadu pada istrinya, mah, kayaknya saya ngomong ini terus ditunggu gue kayak gini. Bojone orang ngandel, nek cek orang ngandel ngomongi tak ceki. Dia ajak istrinya, dan dia mendapati perkara yang sama dengan doa yang sama yang diucapkan budak ini. Lalu istrinya berkata, "Pah, bebaskan orang ini, merdekakan dia." Jadi perbudakan itu dulu kalau saya budak, berarti saya dibeli, saya boleh digauli tuan saya setiap saat. Saya boleh dijual, saya boleh ditukar dengan apapun, itulah hak seorang tuan kepada budaknya. Makanya Bilal itu oleh tuannya ditindih apa? Batu. Dia berat. Kapan dia dilepaskan dari tindihan itu? Ketika Abu Bakar bertanya, berapa harga Bilal? Biarkan aku memerdekakan Bilal. Ditebus Bilal dengan harga yang sesuai permintaan tuannya waktu itu. Baru Bilal menjadi orang yang merdeka. Itu budak. Kemudian dia dimerdekakan. Dan saat dia dinyatakan merdeka, dia berkata begini pada Allah, "Ya Allah, kalau setelah ini kehidupanku mengganggu ibadahku, maka jemputlah aku dalam keadaan yang baik." Kan tadi kalau siang bekerja karena dia budak, berarti kalau sudah dimerdekakan, siang dia tak perlu lagi. Tapi ternyata menurut Allah, kehidupan dia selanjutnya akan mengganggu ibadahnya, tidak senikmat ibadah yang dia lakukan, maka Allah mematikannya. Apa pelajarannya, Ibu? Pelajaran pertama tadi, semakin banyak sujud yang kita lakukan di rumah, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan di rumah akan membuat tempat tinggal kita menjadi nyaman. Yang kedua, Masya Allah, perbanyaklah meminta dan berdoa kepada Allah. Lihatlah tadi seorang budak, tapi pangkat derajatnya di sisi Allah tinggi, padahal dia seorang ya. Maka bukan pakaian, bukan tunggangan, bukan tempat tinggal yang menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi
tapi satu ayat yang mengabarkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Apa kemarin arti takwa itu? Kemarin di Darussalam menjalankan perintah, menjauhi. Semakin banyak orang melakukan perintah, semakin banyak larangan yang ia tinggalkan, dia semakin mendekati derajat takwa. Semakin banyak larangan yang ia langgar, semakin banyak perintah yang ia tinggalkan, dia semakin jauh dari derajat takwa. Maka posisi kita ditentukan seberapa taat kita kepada aturan Allah dan seberapa takut kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama sore hari ini perbanyak apa? Poin kedua, perhatikan yang halal dan yang haram. Yang ketiga, mintalah segala sesuatu kepada siapa dulu? Allah. Baru minta tolong kepada siapa? Manusia. Yang keempat, banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Dan cerita terakhir adalah kakek dari Muhammad Al-Fatih yang bernama Sultan Murad. Siapa ibu? Sultan Murad itu punya diare yang ia tuliskan bagaimana kisahnya dalam memimpin kala itu. Sultan Murad punya kebiasaan yang indah. Dia senang berjalan-jalan menyambangi rakyatnya. Ketika rakyatnya keluh, paginya dia membuat kebijakan. Dia menyamar menjadi orang biasa. Suatu malam Allah menggerakkan ia pergi ke suatu tempat. Dan ketika ia melangkahkan kakinya, ia mendapati seorang laki-laki yang di tangannya terdapat apa? Khamr. Laki-laki itu terpleset meninggal dalam keadaan memegang. Ibu ingat, guru-guru kita mengatakan al-mar'u yamutu ala ma asya'alai. Orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Akan dilihat kebiasaannya. Berarti kalau kita melihat secara eksplisit ini, orang ini punya kebiasaan apa? Minum, karena dia meninggal dalam keadaan memegang khamr. Dan orang di sekitarnya berkata, demi Allah, aku tidak akan membantu mendekati jenazah orang ini, karena dia adalah seorang pemabuk dan dia adalah seorang pezina. Semua menghindar. Lalu raja yang sedang menyamar ini, Sultan Murad ini, kemudian berkata, baiklah, tunjukkan kepadaku di mana rumahnya, biar kami yang urus. Dia berjalan dengan ajudan yang sama-sama menyamar. Singkat cerita, dia ditunjukkan rumah, dibawa jenazah ini, bertemulah dengan istrinya, lalu bertanya Sultan Murad ini kepada istrinya, wahai fulana, kenapa semua orang sekampung ini berkata bahwa suamimu adalah seorang peminum dan pezina? Ibu sudah tahu ceritanya. Lalu istrinya menjawab, wahai fulan, karena nggak kenal dengan laki-laki, suamiku punya usaha di luar kota. Setiap dia punya penghasilan, dia bagi menjadi 3. Sepertiga ia gunakan untuk menghidupi istri dan keluarganya. Sepertiganya lagi digunakan untuk membeli khamar. Lalu dia bawa pulang khamar itu, kemudian dia tumpahkan di rumahnya supaya tidak ada orang yang mabuk malam itu. Diborong khamarnya. Sisanya berapa? Sepertiga. Sepertiganya lagi dia datang ke tempat prostitusi, kemudian dia berkata kepada perempuan-perempuan yang di situ, berkata, Mbak, malam ini sudah saya booking ya, sampai pagi, dan jenengan tidak boleh melayani laki-laki manapun yang mau berzina. Pernah nggak kita kepikiran? Kalau amal masjid kita kepikiran loh, Bu. Kalau sedekah fakir miskin kita kepikiran. Pernah nggak kepikiran? Yang ganteng kota apa dulu PSK-nya tak bayar sesasi, yang penting dia tidak. Kita kepikiran nggak? Sama sekali nggak. Kepikiran nggak? Kita datang ke orang di wilayah mana jualan minuman keras, kemudian kita bilang, Bu, jangan minuman keras jadi kita borong.
ampun acul maning niki duit kenging nggih tuku minuman keras seminggu misalnya. Kepikiran Pak. Nah, maka kemudian si istri berkata kepada suaminya, "Pak, kalau papa ngelakuin yang kenapa sih saudara tuh Pak, ya Beb, supaya ibu tuh niru. Kalau di rumah panggilnya apa Bu? Ya sama Pak Slamet bilang Beb gitu. Gitu. Bude Sani sama Pak D bilang Cin. Bude Amre sama Pak Joko bilang yang gitu. Wah pokoknya Pak, kalau papa melakukan demikian, besok papa mati nggak akan ada orang yang mau nolong. Itu kekhawatiran. Kadang kita khawatir. Kalau kita nggak terlihat sedang beramal, kita takut orang lain nggak tahu kalau kita beramal. Kalau kita nggak terlihat kita itu baik, kita takut orang lain nggak tahu kalau kita itu orang. Padahal Allah nggak akan melupakan setiap kebaikan kita. Kemudian suaminya tersenyum. Suaminya berkata, besok yang akan nyolati ketika aku mati adalah sultan dan ulama di seluruh daratan negeri ini. Lalu sultan itu nangis. Yang dikatakan suamimu benar, aku adalah sultan Murad, dan yang berjalan denganku ini adalah pengawalku. Akan aku umumkan kematian suamimu kepada seluruh ulama yang ada di negeri ini, dan akan aku minta seluruh rakyatku untuk mensolati jenazah suami. Masya Allah. Apa pelajarannya? Orang kalau sudah disayang Allah, dia akan diberi ilham di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu yang gak biasa dilakukan orang lain. Kalau orang lain lihat sampah cuek, orang itu akan diberi hidayah, tangannya bergerak ngambil. Orang lain lihat apa-apa gak peduli, orang itu akan digerakkan hatinya. Orang itu kalau disayang Allah, dia akan melakukan sesuatu yang gak lumrah hatinya. Maaf, bangun masjid, kita sedekah itu umumnya wong sedekah melakukan apa Bu? Zakat. Tapi kalau ada pelacur kok kita blocking itu semua orang bisa melakukan apa enggak Bu? Maka saya kagum dengan teman saya kemarin datang sini Bu. Kerjaannya Bu, nyelamatin orang-orang yang hidupnya itu entah entah. Ketika HP-nya dibuka itu istrinya film porno. Kemudian dia menawarkan kepada orang lain, ayo siapa yang mau 500.000. Kemudian dia bercerita siapa yang sudah merawani, berapa kali dia berbuat. Namanya Bu Ivon, kalian Bu tahu. Dia punya kriya amanah di Banjarnegara. Itu yang ditolongin orang-orang yang begitu, yang begini, yang ngobat, yang zina, dan saya kagum luar biasa. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu. Kita kan amalnya yang umum-umum aja tuh. Ada masjid, ada apa lagi? Santunan, itu orang yang disayang Allah, dia akan dituntun melakukan sesuatu yang nggak biasa, dan amalan itu sangat dicintai oleh Allah. Sampai ketika laki-laki tersenyum dan berkata, yang akan melatih saya adalah raja. Allah mendengar perbuatan baik yang dilakukan dalam diam, sementara orang sekampung melihat dia seorang pezina, peminum, pemabuk, gaweane rumah toh. Ya. Tapi sekarang kalau ada orang datang ke tempat minum, hidayah niku kados wong niki apa minum tenan. Kalau ada orang datang ke tempat perzinahan, kira-kira mau booking PSK supaya tidak zina atau dia yang mau zina? Masya Allah. Maka Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga siapapun hari ini yang masih dekat dengan minuman keras, yang masih dekat dengan segala sesuatu yang mendekatkan zina, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibunda, oleh hari ini kisah-kisah luar biasa. Kalau kisah itu biasanya lebih mudah dinopo. Kemudian meresap di dalam. Itulah kenapa sebagian besar dari Al-Quran itu berupa nopo kisah-kisah, supaya lebih nopo. Masya Allah, kalau kita mendengarkan cerita itu hatinya itu lebih Masya Allah. Semoga ada manfaatnya. Sebelum yang mendengarkan, yang bicara mampu mengambil manfaatnya, yang salah tolong dibetulkan, yang kurang tolong dilengkapi. Semoga Allah menuntun kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti yang kita pelajari sore hari ini. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.